Oke, kembali bergabung di Medan Parenting Club bersama saya Darmawati. Di saat ini kita sedang berada di acara talk show Medan Parenting Club yang akan menghadirkan narasumber yang hadir dari berbagai kalangan, tentunya yang menjadi people and inspiration buat kita semua. Topik kali ini kita menghadirkan para survivor. Ya, tentunya terima kasih mau bergabung di sini ya. Saya terima kasih udah it's an honor diundang buat ngomong. Yes, oke, saya memperkenalkan diri dulu kepada para pemirsa tentunya. Dan yang paling penting dan paling luar biasa adalah kita harus tahu bahwa beliau merupakan seorang kidney survivor. Ya, tentunya sesuai judul kita hari ini, Mas. Siapkah hadapi kematian? Tentunya banyak orang juga takut membaca judul ini gitu ya. Tapi kita nggak pungkiri bahwa kita semua orang pasti akan mengalami dan menghadapi kematian. True. Tentunya dengan proses dan cara yang berbeda gitu ya. Bisa sedikit cerita bahwa kegiatan saat ini seperti apa? Oke, good. Selamat pagi, saya Samuel Mulia. Saya sekarang ini saya punya publishing company, jadi saya membuat majalah untuk beberapa company besar, kemudian internal magazines lah ya buat mereka. Kemudian saya sendiri punya majalah namanya Clara, kemudian kita pindah ke Clara Indonesia Digital, jadi kita pindah 100% ke digital. Saya juga menjadi kolumnis di Kompas udah 15 tahun. Saya punya kolom di Kompas namanya Parodi, itu Kompas Minggu ya, jadi terbitnya cuma setiap hari Minggu. Sekarang terbit cuma 1 bulan 2 kali, used to be like 1 bulan 4 kali. Kemudian saya mengajar tuh lebih kepada sharing sessions ke beberapa perusahaan seperti bank, seperti oil and gas dan lain sebagainya. Kemudian saya sendiri juga punya talk show di IG Live dengan majalah Clara, di majalah saya. Kemudian saya punya pribadi 9am sama saya kerja sama Becky Tumewu, jadi setiap hari Minggu itu ada obrolan sebelum tidur, jadi itu hari Minggu jam 8 malam. Itu aja sih kegiatan kita sekarang. Ya. Itu aja, tapi kalau suruh kita ngulang lagi kita nggak sanggup deh. Jadwalnya luar biasa sekali gitu ya. Enggak. Kalau kita dengarkan segudang aktivitas yang luar biasa tersebut, tentunya kita tidak terlepas dengan topik dan juga Anda sebagai narasumber hari ini bahwa Anda adalah seorang kidney survivor. Siapa yang menyangka gitu dengan kondisi Anda saat ini? Tapi segudang aktivitas yang terus Anda lakukan. Tentunya Mas bisa cerita sedikit sejak kapan Anda mulai menghadapi bahwa Anda harus menjadi seorang kidney survivor. Sebelum 2005 itu saya tahu bahwa saya punya masalah ginjal ini ketika saya masuk ke majalah Dewi di Femina Group, itu dites kesehatannya. Tes kesehatan, jadi waktu tes kesehatan itu di air kencing saya itu ada protein, yang which is secara normal orang itu nggak boleh ada protein di dalam kencingnya kecuali dia capek banget atau habis olahraga biasanya ya. Tapi saya harusnya nggak lulus, tapi karena psikotes saya bagus, ujian dan interview saya bagus, mereka memfight untuk bisa tes kesehatan sekali lagi diulang gitu ya, untuk USG. Dan pas waktu USG mereka nggak menemukan ginjal saya, Mbak Dharma. Jadi saya disuruh pergi ke rumah sakit Cikini untuk menjalankan intravenous IVP ya, jadi itu dimasukkan kontras lewat pembuluh darah. Nah dari situ kita baru tahu gambaran ginjalnya itu ada di bawah pusar, jadi tidak normal seperti orang lain di lumbal ya, di belakang. And since that day saya masuk ke Dewi dan nggak ada masalah. Kemudian setelah sekian tahun, kemudian sekitar 13 sampai 15 tahun dari sejak penemuan itu, kaki saya mulai bengkak, muka saya mulai bengkak, dan kemudian saya mulai cuci darah. Kira-kira 3 bulan itu kalau nggak salah 2005. Kemudian saya cuci darah selama 3 bulan dan saya dapat kesempatan, puji Tuhan saya dapat kesempatan untuk transplantasi di Guangzhou pada waktu itu. Wow. So jadi 2005 saya ke Guangzhou untuk transplantasi ginjal ya sampai sekarang. Jadi sekarang sudah 15 tahun ya. Oke, kita sudah terhubung. Halo. Sam, my love. Oke, to be continue. Oke. Iya. Love and God. Ya, go ahead. Jadi gitu. Ketika kita harus mengerti bahwa ketika kita mencintai itu kan nggak usah ngomong Tuhan dulu deh. Ketika saya mencintai Mbak Dharma mencintai saya, kemudian kita jadi suami istri atau pacaran dulu gitu. Emang selama itu akan bahagia terus? Enggak kan? Dan ketika ketidakbahagiaan itu terjadi, emang lo cerai?
Terus oke, katakan kamu cerai. Kemudian jatuh cinta lagi sama pria lain. Kamu pikir nggak akan ada problem dengan pria lain? Akan ada. Kamu mau terus gitu? Setiap kali ada problem kamu bercerai, setiap kali ada problem kamu bercerai. Saya selalu gitu. Saya bilang sama Tuhan bahwa cinta saya kepada Tuhan itu jadi gini, ketika saya memutuskan untuk mengasihi Tuhan, itu ada resiko yang harus saya bayar. Ada harga yang harus saya bayar untuk mengikuti Tuhan, yaitu ketika duka cita terjadi dan sukacita terjadi. Bahkan ketika duka cita terjadi itu kita tetap sukacita seharusnya. Makanya ketidakmelekatan seperti tadi Mbak Dharma bilang, ketidakadanya lagi kemelekatan terhadap ketakutan terhadap kematian, itu yang membuat duka citamu itu nggak akan jadi duka loh Kak. Itu makanya kemarin saya pernah dimarahin sama teman saya, kenapa sih kamu seperti nggak punya perasaan ketika ada teman saya ibunya meninggal. Terus saya tanya, lu kenapa nangis? Sedih. Sekarang katanya, lu sedih emang ibu lu bangkit? Enggak. Bahwa kamu sedih karena hubungannya baik dan orang yang dicintai bertahun-tahun hilang? Yes, I do. Tapi enggak 14 hari kemudian kamu tetap nangis gitu Kak. Maksud saya bukan mau menjadi orang yang tidak punya perasaan, tapi kemelekatan itu membuat lu kemudian menderita. Kemudian lu mulai start complaining, menderita. Terus katanya kalau ditanya, kamu mau menderita? Enggak, I want to be happy. Lah, kalau manusia itu memang mulutnya nggak bisa dipercaya deh. Mau bahagia. Karena gini, mungkin setiap manusia itu punya kapasitas yang berbeda. Dia seperti Mas Tem bilang, punya interpretasi yang sesuai kapasitas diri dia. Betul. Tapi kadang-kadang ya, seperti saya bilang, kapasitasnya juga nggak didigging, nggak digali, nggak di-upgrade. Orang handphone aja bisa di-upgrade, gimana sih? Yes. Orang dari ekonomi aja kamu bisa upgrade ke business class bisa upgrade ke first class kok. Iya. Meskipun di sped kamu harus bayar, ada harga yang setiap kali upgrade kamu harus bayar. Gitu ya. Jadi memang ketika Anda mau mengupgrade cinta Anda terhadap Tuhan, juga ada harga yang harus Anda bayar. Betul. Jadi saya percaya sekali bahwa ketika kita menderita, kita harus ingat lagi bahwa Tuhan itu adalah kasih, dan cinta itu memang duka cita dan sukacita. Cinta itu adalah air mata dan tawa gitu. Jadi sangat tidak adil kalau mulut lu bilang gini, kenapa ini terjadi? Lu nggak usah sakit deh, dalam keadaan sehat walafiat, kaya raya, sehat walafiat, emang lu nggak berantem sama laki lu? Jadi saya kasih tahu, di tengah segala kebahagiaan Anda pun ada kesusahan itu, dan Anda mau kok terima. Dan kenapa tiba-tiba ketika sakit Anda kemudian merasa bahwa penderitaan Anda begitu beratnya? Dan lagian Mbak Dharma, kenapa saya bisa lebih ringan mengalami ini? Saya selalu bilang gini, Tuhan kan bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah, dan roh Allah itu diam di dalam kamu. Saya cuma bilang gini, ini rumah lo kan? Sekarang kalau di latar belakang saya itu rak buku saya, Mbak Dharma. Ini adalah rumah saya. Itu hak saya untuk menulis itu hak saya untuk menaruh buku di situ, kapakku di sebelah sini dan sebagainya. Itu hak saya. Itu bukan hanya Mbak Dharma untuk mengatur rumah saya, right? Jadi kalau kamu menyadari bahwa tubuhmu itu adalah milik Allah dan rumah Allah, itu haknya Tuhan untuk memporak-porandakan atau untuk menghiasnya lebih baik. Dan penghiasan yang baik di dalam tubuh Anda oleh Tuhan itu tidak semata-mata kamu sehat. Perselingkuhan, saya punya kehidupan seksual yang sangat-sangat menyeramkan. Saya melakukan banyak hal yang tidak benar. Jadi pada waktu ini terjadi, saya merasa lega banget. Kayak seperti saya waktunya diberi waktu sama Tuhan untuk mencuci dosa. Jadi saya menerima bahwa pencobaan ini diizinkan, ini dicoba itu adalah sebetulnya untuk pencucian dari apa yang saya pernah perbuat gitu. Jadi makanya pada waktu saya merasa dioperasi di Guangzhou tanpa siapapun itu, saya merasa bahwa itu yang pertama kali saya merasa bahwa cinta Tuhan. Orang boleh meninggalkan saya, kalian boleh meninggalkan saya, bahkan ibu bapak saya meninggalkan saya, tapi Yesus yang saya percaya itu benar-benar ada, dan satu-satunya yang nggak ninggalin saya, dan nggak cuma ninggalin aja, dia melakukan pekerjaan rumahnya buat saya gitu. Jadi menyediakan semua kebutuhan saya, sehingga saya nggak merasa kesepian, saya nggak merasa takut. Itu luar biasa sih, karena mungkin menurut saya itu my turning point itu adalah kesempatan Tuhan yang dia kasih ke saya untuk mengubah hidup saya. Jadi pada waktu diagnosa itu terjadi, pada waktu saya ke rumah sakit sendiri, pada waktu saya nggak pernah merasa bahwa
kok hidup saya jadi kayak gini ya, kenapa Tuhan itu hidup nggak adil gitu, karena saya udah gini. Sama sekali enggak sih, Mbak Dharma. Jadi saya pergi ke Guangzhou itu benar-benar dengan penuh sukacita sih. Dari banyak kasus, banyak klien yang saya temui, banyak pasien, semua kebanyakan depresi, down gitu ya, hancur-hancuran gitu, seolah-olah dunianya menjadi hancur. Tapi kali ini Mas Sam justru cara menyampaikannya berbeda sekali, justru senang gitu ya. Mungkin saya bisa tambahkan, mungkin di situ ada rasa syukur yang luar biasa. Harusnya kita benar-benar dihukum atau kita sudah tidak ada kesempatan hidup, tidak pantas untuk hidup, tapi Anda justru diberi kesempatan untuk hidup. Yes, itu untuk berbayar. Itu ya, makanya oleh karena itu saya selalu sekarang menyarankan ketika bad things happen to your life gitu, Anda diem aja gitu. Maksud saya udah jalanin aja hidupnya, karena pada akhirnya ini mungkin selalu klise dan kadang-kadang tuh kelihatan munafik banget, bahwa di setiap kesusahan hidup itu pasti akan ada hasil yang akan terbaik, hikmah, dan itu ada pelangi di setelah hujan. Itu kelihatannya sangat munafik, sangat klise. Ya lo bisa ngomong kayak gitu, gampang gue ngejalanin bertahun. Ngadepin. Betul. Karena kan kadang-kadang hujan sebelum pelangi bisa sehari, tapi bisa juga 50 tahun kan. Yes. That's the point. Itu yang membuat frustrasinya justru pada masa hujannya nggak berhenti. Ya itu yang tapi mungkin in my case saya betul-betul saya merasa banget, Mbak Dharma, bahwa yang pergi ke Cina kemarin itu adalah bukan saya. Jadi itu jadi itu kayaknya Yesus tuh ada di badan saya. Soalnya saya sama sekali nggak ada rasa takut sama sekali. Saya nggak ada rasa takut, saya nggak ada merasa kesepian. Saya merasa bahwa sempat dalam satu sekian detik saya merasa bahwa ibu bapak saya kenapa nggak care saya gitu ya. Tapi after that saya merasa happy karena ternyata ya bapak saya waktu itu juga punya kelainan jantung, jadi juga nggak bisa. Tapi the rest is, dan ketika keajaibannya semua terjadi gitu, Mbak Dharma. Jadi mungkin itu yang membuat saya meyakinkan hebatnya Tuhan itu adalah ketika Dia memberikan izin pencobaan, Dia juga tidak cuci tangan gitu. Tapi Dia juga memberikan bukan cuma hint, tetapi Dia memberikan fasilitas agar pencobaan itu bisa lo lalui gitu. Jadi sebetulnya kalau sama Yesus itu pikul salibnya itu adalah seperti orang ujian. Ujian kan kalau ujian nggak boleh nyontek ya. Kalau sama Tuhan ini dikasih contekannya, tapi contekannya nggak belak-belakan dikasih, tapi cuman jawabannya hurufnya K ya, akhirnya I gitu. Tapi Dia memberikannya. Jadi saya merasa bahwa ketika Anda diizinkan dicobai oleh Tuhan atau pencobaan datang bertubi-tubi, you don't have to be afraid. Karena pada akhirnya Tuhanmu tuh menjaga lo. Makanya kan di Alkitab, di tempat di mana saya percaya bahwa kamu nggak akan pernah jatuh tergeletak, tuh nggak pernah. Lo terjatuh iya, tapi lo nggak bisa sampai tergeletak. Gitu. Gitu. Nice, luar biasa. Oke, saya dengerin cerita ini aja, saya kembali masuk ke momen itu. Soalnya memang berat ya, sangat berat sekali. Orang bilang conclusion, kesimpulannya di ujung jalannya indah banget. Pelangi itu indah banget. Jangankan puluhan tahun, 1 detik aja kita ngalami, pada proses itu sangat luar biasa. Betul banget, betul banget. Okay. Sama seperti saya, ketika saya dikasih gagal ginjal, ketika saya dikasih pencobaan yang begitu berat yang buat saya, itu ada sebuah keindahan yang akan Dia buat untuk rumah saya. Jadi saya kasih tahu, orang itu sering kali berasumsi bahwa yang dikomunikasin Tuhan itu kasih, Tuhan itu mohon pemaaf, Tuhan itu bla 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 bla. Dia lupa bahwa Tuhan itu baik, bentuknya kadang-kadang nggak baik. Bentuknya bilang nggak baik dari mana? Dari kacamata daging kita. Dari kacamata Dia baik, itu kenapa kamu dikasih penyakit, kenapa kamu dikasih kebangkrutan. Karena dari kacamata itu, makanya Dharma, point of view dari seorang pemilik perusahaan tidak akan pernah sama karyawan. Karyawan tidak akan pernah punya kacamata. Jadi selalu kalau saya misalnya Anda karyawan saya dan saya bosnya, saya kasih, karena Anda hebat dan pintar dan saya percaya, saya akan kasih apapun ke kamu, tanggung jawab ke kamu. Kamu akan pasti bilang gaji cuma 10 juta aja, semua ke gue. Itu kacamata lo, Kak. Tapi lo lupa bahwa semakin gue banyak kasih lo tanggung jawab, banyak penderitaan yang lo harus hadapi dengan klien-klien busuk itu it is because I trust you. Itu kenapa kacamata perkaryawan sama bos. Makanya kacamata kita itu nggak pernah sama Tuhan. So once you declare that you are Christian atau Muslim atau apa yang percaya bahwa Tuhan itu ada, Anda harus punya hak 100% untuk Dia berkuasa atas rumah itu. Sama seperti kalau saya punya perusahaan dan Anda bekerja di tempat saya, siapa yang berkuasa 100% atas perusahaan itu? Emang lu?
dapat Jadi, poinnya. iya kan gitu. Jadi makanya Anda akan menjadi lebih legawa ketika Anda bisa menerima dengan kepenuhan dan kesadaran bahwa sebetulnya hidup lo itu hanya karena kasih sayang Tuhan aja. Iya. Jadi kasih sayangnya, terus dia bilang, kenapa kasih sayangnya bentuknya kanker? Itu yang salah. Lo pikir karena beransumsi daging, kanker adalah bukan kasih sayang. Yes. Tuhan itu bentuk kasih sayangnya kanker, Kak, kadang-kadang. Itu you bear in mind. Kamu boleh minta apapun sama Tuhan. Sekarang gua tanya, siap keputusan terakhir ada di mana? Tuhan. Di Tuhan. Nah, kalau keputusan terakhir itu Tuhan, lu gak usah komplain. Yes. Gitu aja. Jadi saya tidak membiarkan itu. Terus kemudian sama Tuhan, why you do that? Kenapa saya nggak bisa kaya? Saya kan mau bertanggung jawab. Kemarin hari ini seorang pelayan Tuhan mengirim WA bilang, tangan yang malas tangan yang malas tidak bisa menghasilkan kekayaan dan segala macam. Gue sampai bilang gini, keceplosan di mulut saya. Lo lihat tangan gue nggak pernah malas loh. Tapi juga kayak gini. Jadi kamu harus bisa menerima bahwa Tuhan lo mempunyai skenario setiap berbeda dari lo, dan yang paling utama yang harus kita hargai bahwa yang disebut mengasihi kamu tidak selalu dalam bentuk punya Chanel 12, punya Birkin 12, Yes. punya tanah 5 hektar, punya kesehatan yang luar biasa, punya kesuksesan. Anda juga yang disebut dengan cintanya Tuhan kepada kamu itu adalah kena kanker, kena pencobaan, karena apapun itu hanya karena kasih sayang Tuhan kepadamu. Sehingga pada akhirnya saya bisa ngomong kayak gini kan sekarang. Dan kamu sekarang bisa sibuk. Betul. Gitu. Artinya Tuhan ingin Anda bisa menjadi seorang Sam yang sebenarnya. Oke, kita sudah terhubung. Hai Halo, Mas halo. Sam, my Hai, love. hai. Oke, to be continue. Oke. Iya. Love and Nggak God. apa-apa. Ya, go ahead. Jadi gitu. Ketika kita harus mengerti bahwa ketika kita mencintai itu kan nggak usah ngomong Tuhan dulu deh. Ketika saya mencintai Mbak Dharma mencintai saya, kemudian kita jadi suami istri atau pacaran dulu gitu. Emang selama itu akan bahagia terus? Enggak kan? Dan ketika ketidakbahagiaan itu terjadi, emang lo cerai? Terus oke, katakan kamu cerai. Kemudian jatuh cinta lagi sama pria lain. Kamu pikir nggak akan ada problem dengan pria lain? Akan ada. Kamu mau terus gitu? Setiap kali ada problem kamu bercerai, setiap kali ada problem kamu bercerai. Saya selalu gitu. Saya bilang sama Tuhan bahwa cinta saya kepada Tuhan itu saya punya. Jadi gini, ketika saya memutuskan untuk mengasihi Tuhan, itu ada resiko yang harus saya bayar. Ada harga yang harus saya bayar untuk mengikuti Tuhan, yaitu ketika duka cita terjadi dan sukacita terjadi. Bahkan ketika duka cita terjadi itu kita tetap sukacita seharusnya. Makanya ketidakmelekatan seperti tadi Mbak Dharma bilang, ketidakadanya lagi kemelekatan terhadap ketakutan terhadap kematian, itu yang membuat duka citamu itu nggak akan jadi duka loh, Kak. Itu makanya kemarin saya pernah dimarahin sama teman saya, kenapa sih kamu seperti nggak punya perasaan ketika ada teman saya ibunya meninggal. Terus saya tanya, lu kenapa nangis? Sedih. Sekarang katanya, lu sedih emang ibu lu bangkit? Enggak. Bahwa kamu sedih karena hubungannya baik dan orang yang dicintai bertahun-tahun hilang? Yes. I do. Tapi enggak 14 hari kemudian kamu tetap nangis gitu, Kak. Maksud saya bukan mau menjadi orang yang tidak punya perasaan, tapi kemelekatan itu membuat lu kemudian menderita. Kemudian lu mulai start complaining, menderita. Lah, terus katanya kalau ditanya, kamu mau menderita? Enggak, I want to be happy. Lah, kalau manusia itu memang mulutnya nggak bisa dipercaya deh. Mau bahagia. Karena gini, tapi mungkin setiap manusia itu punya kapasitas yang berbeda. Dia seperti Mas Tem bilang, punya interpretasi yang sesuai kapasitas diri dia. Betul. Tapi kadang-kadang ya, seperti saya bilang, kapasitasnya juga nggak didigging, nggak digali, nggak di-upgrade. Orang handphone aja bisa di-upgrade, gimana sih? Yes. Orang dari ekonomi aja kamu bisa upgrade ke business class bisa upgrade ke first class kok. Iya. Meskipun despite kamu harus bayar, ada harga yang setiap kali upgrade kamu harus bayar. Gitu ya. Jadi memang ketika Anda mau meng-upgrade cinta Anda terhadap Tuhan, juga ada harga yang harus Anda bayar. Betul. Jadi saya percaya sekali bahwa ketika kita menderita, kita harus ingat lagi bahwa Tuhan itu adalah kasih, dan cinta itu memang duka cita dan sukacita. Cinta itu adalah air mata dan tawa. Gitu. Jadi sangat tidak adil kalau mulut lu bilang gini,
Kenapa ini terjadi? Hmm. Lo nggak usah sakit deh, dalam keadaan sehat walafiat, kaya raya, sehat walafiat. Emang lo nggak berantem sama laki lo? Berantem. Jadi saya kasih tahu, di tengah segala kebahagiaan Anda pun ada kesusahan itu, dan Anda mau kok terima. Dan kenapa tiba-tiba ketika sakit Anda kemudian merasa bahwa penderitaan Anda begitu beratnya? Dan lagian Mbak Dharma, kenapa saya bisa lebih ringan mengalami ini? Saya selalu bilang gini, Tuhan kan bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah, dan roh Allah itu diam di dalam kamu. Saya cuma bilang gini, ini rumah lo kan? Sekarang kalau di latar belakang saya itu rak buku saya, Mbak Dharma. Ini adalah rumah saya. Itu hak saya untuk menulis itu hak saya untuk menaruh buku di situ, kap lampu di sebelah sini dan sebagainya. Itu hak saya. Itu bukan hanya hak Mbak Dharma untuk mengatur rumah saya, right? Jadi kalau kamu menyadari bahwa tubuhmu itu adalah milik Allah dan rumah Allah, itu haknya Tuhan untuk memporak-porandakan atau untuk menghiasnya lebih baik. Dan penghiasan yang baik di dalam tubuh Anda oleh Tuhan itu tidak semata-mata kamu sehat loh.